Pemirsa, Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia bersama saya Dina Gurni. Presiden Joko Widodo telah menaikkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada 25 April 2024. Aturan baru ini memberikan kewenangan khusus bagi pemerintah daerah khusus Jakarta, salah satunya terkait dengan pembatasan usia kendaraan. Selain itu, Pemda juga berhak membatasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perseorangan. Hal itu sebagaimana diatur dalam ayat 24 ayat 2 Pasal 24 ayat 2 maksud kami, huruf G yang berbunyi pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perseorangan. Akan tetapi aturan ini masih memerlukan tindak lanjut dari pemerintah daerah khusus Jakarta untuk mengimplementasikannya. Seperti yang kita ketahui hingga kini salah satu penyumbang PAD tertinggi di Jakarta adalah pajak kendaraan bermotor. Pemirsa, Jakarta akan meninggalkan status ibu kota sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Kota ini akan membatasi usia kendaraan bermotor. Lantas seperti apa dampaknya ke kota? Apakah benar bisa menjadi opsi untuk menekan kemacetan? Selengkapnya akan kita ulas dalam Cerita Lama Pembatasan Usia Kendaraan Kembali Digagas, Yakin Jalan. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya pemirsa, sebenarnya usulan pembatasan usia kendaraan ini sudah berhembus sejak lama sebagai solusi atas kemacetan yang terus meningkat di kota-kota besar, termasuk salah satunya adalah Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pada waktu itu mewacanakan penerapan aturan pembatasan usia dan pakai kendaraan bermotor terutama untuk kendaraan pribadi. Namun sebelum Indonesia menerapkannya, mari kita bandingkan dulu ya bagaimana sih sebenarnya negara-negara lain menyikapi masalah kepadatan kendaraan, mulai dari yang paling dekat terlebih dahulu jaraknya yaitu Singapura. Apakah pemirsa pernah berkunjung ke Singapura? Kalau memang pernah pasti sudah tahu kalau Singapura merupakan negara yang amat ketat untuk persoalan kepemilikan mobil pribadi. Nggak perlu cari tahu soal kebijakannya secara rinci, secara kasat mata atau pandangan mata aja udah kelihatan ya. Dengan wilayah yang nggak lebih besar dari kota Jakarta tapi jumlah mobil pribadinya sangat sedikit. Karena untuk dapat memiliki mobil yang bisa jalan di Singapura, konsumen nggak hanya harus membeli mobilnya aja, tapi pembeli mobil juga harus membayar untuk sebuah sertifikat kepemilikan atau yang sering disebut dengan Certificate of Entitlement atau yang disingkat dengan COE yang bisa berlaku selama 10 tahun saja. Setelah masa berlaku COE habis, pemilik mobil memiliki pilihan begitu untuk memperpanjang masa berlakunya selama hingga atau 5 hingga 10 tahun lagi. Namun untuk memperpanjang COE itu tadi, ada uji kelayakan mobil dulu nih yang harus dilalui. Kalau nggak lolos, maka mobil itu atau mobil yang terkait akan dihancurkan atau istilahnya scrapped. Tapi sebenarnya nggak ada sih pembatasan usia mobil di Singapura selama mobil yang terkait ini masih lolos uji kelayakan perpanjangan COE. Bahkan kalau kita lihat beberapa mobil tua produksi tahun 70-an ini masih bisa ditemui di jalanan di Singapura. Makanya ya, mobil pribadi yang beredar di Singapura kalau Anda pernah melihat langsung kondisinya tuh masih sangat bagus-bagus. Nah, tapi perlu diingat bahwa memang Singapura pun memberlakukan pajak yang sangat tinggi untuk urusan kendaraan bermotor sehingga harga mobil sendiri pun sangatlah mahal. Contohnya ya kalau kita bandingkan, harga satu unit mobil kendaraan CR-V kalau di Indonesia kan harganya kisaran 444 sampai 500 juta rupiah per satu unit. Di Singapura harganya bisa mencapai 1,4 miliar rupiah. Belum lagi untuk mengurus sertifikat COE harganya bisa kena 250 hingga 300 juta sendiri. Bahkan kini Singapura pun sudah memberlakukan kuota pertumbuhan jumlah kendaraan yang hanya 0,25% per tahunnya untuk semakin membatasi jumlah kendaraan. Negara selanjutnya akan kita lihat, akan kita bandingkan adalah negeri tirai bambu China. Di mana China ini kan merupakan negara yang besar ya, sama seperti tanah air kita Indonesia. Alhasil peraturan yang berlaku pun per wilayahnya juga bisa berbeda. Setidaknya kalau kita ambil contoh di Beijing, konsumen hanya bisa memiliki satu mobil yang didaftarkan dengan nama pribadinya. Bahkan memiliki mobil di China nggak otomatis memiliki lisensi plat mobilnya. Pemilik mobil harus mendaftarkan diri untuk memiliki plat dibedakan dari beli unit mobilnya. Prosesnya pun nggak berhenti sampai situ saja. Biro Lalu Lintas akan mengundi secara acak seluruh pendaftar dan hanya mengeluarkan lisensi plat sejumlah kuota yang ditentukan setiap bulan. Alhasil semakin sulitlah untuk bisa mengendarai mobil pribadi di Beijing. Ini jauh beda ya kalau kita bandingkan dengan negara kita Indonesia, di mana satu orang sebenarnya bisa memiliki beberapa mobil asal sanggup bayar pajak progresif. Nah, negara selanjutnya yang akan kita lihat aturannya adalah negara Ratu Elizabeth Inggris, di mana Inggris juga memiliki peraturan usia kendaraan yang berbeda di tiap wilayah.
Contohnya kalau kita ambil di distrik Wilden, wilayah East Sussex, di mana ada batasan usia kendaraan yang mulai berlaku belum terlalu lama, yaitu sejak 1 Januari 2018 lalu, di mana mobil baru yang didaftarkan di wilayah ini hanya bisa mendapatkan lisensi kendaraan selama 9 tahun saja. Lewat dari itu, nggak bisa diperpanjang lagi. Namun uniknya ada pengecualian memang ya, bagi mobil-mobil klasik, kemudian mobil mewah dan juga mobil vintage, seperti misalnya merek Rolls-Royce, di mana pengecualian diberikan karena memang biasanya mobil-mobil tersebut nggak digunakan setiap hari atau secara rutin. Nah, dari 3 negara ini yang sudah kita bandingkan, ada satu kesamaan pemirsa, yang setidaknya bisa dikatakan belum berhasil dicapai oleh Jakarta, yakni tiga-tiganya memiliki transportasi umum yang memadai dan juga area pejalan kaki yang layak dan kualitasnya merata. Nah, kita kembali ke problem awal. Lalu, kalau akhirnya kebijakan pembatasan kendaraan pribadi diberlakukan di Jakarta, kira-kira apa nih plus dan juga minusnya? Kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Ya sudah pasti ya pemirsa, di mana ada kebijakan baru pasti ada pro dan juga kontranya, ada plus dan juga minusnya. Berikut sejumlah dampak positif dan negatif jika pembatasan usia kendaraan ini benar-benar diberlakukan di Jakarta. Kita mulai dari dampak positif terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang akan terjadi adalah perlindungan lingkungan. Dengan menghapus kendaraan lama secara bertahap, negara dapat mengurangi emisi polutan. Karena semakin tua kendaraan kan, maka biasanya secara signifikan akan lebih boros bahan bakar dan juga menghasilkan lebih banyak emisi daripada yang kendaraan yang baru begitu ya. Kemudian keuntungan yang kedua adalah peningkatan keselamatan jalan. Kenapa? Karena kendaraan yang lebih tua seringkali nggak punya fitur keselamatan modern. Seperti misalnya airbag, kemudian ada rem, anti-lock, dan hingga kontrol stabilitas elektronik yang dapat meningkatkan penghindaran tabrakan dan keselamatan penumpang. Pembatasan dapat mendorong penggunaan kendaraan yang lebih aman karena peningkatan teknologi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dampak positifnya adalah menstimulasi industri otomotif. Pembatasan usia kendaraan ini dapat membantu menciptakan permintaan untuk kendaraan yang lebih baru dan juga lebih efisien, dan tentu saja akan mendukung industri otomotif dalam negeri atau meningkatkan impor model modern. Kemudian dampak positif yang terakhir adalah, dan yang paling utama begitu yang paling dikejar, mengurangi kemacetan lalu lintas. Tadi kita sudah bandingkan ya dengan negara-negara tetangga yang selangkah lebih maju soal mengurangi kepadatan kendaraan di lalu lintas. Kalau waktu tempuh mobilitas masyarakat lebih efisien, maka kos yang keluar juga pastinya lebih hemat. Itu tadi dampak pro-nya atau positifnya begitu. Nah, kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya dampak negatifnya. Yang pertama, kebijakan ini akan memberikan beban ekonomi kepada kelompok berpenghasilan rendah, di mana di negara berkembang seperti Indonesia, di mana orang sangat bergantung pada kendaraan yang lebih tua karena harganya lebih terjangkau. Pembatasan dapat membatasi akses ke transportasi pribadi. Hal ini tentu saja dapat menghambat mobilitas dan juga peluang ekonomi bagi sebagian kelompok. Kemudian kalau kita lihat kontra yang kedua adalah tekanan pada pasar mobil bekas. Padahal industri atau sumbangsih ekonomi dari usaha mobil bekas di Indonesia ini kan sangat besar. Kalau ada pembatasan pasti dinamika industrinya juga ikut berantakan. Kemudian yang ketiga adanya potensi terciptanya pasar gelap, di mana pembatasan usia yang ketat terkadang dapat mendorong perdagangan kendaraan lama di pasar yang tidak teratur begitu, dan ini dapat mempersulit pelacakan keselamatan dan juga perawatan kendaraan. Kemudian kerugian yang mungkin terjadi yang keempat adalah ini akan berdampak pada kendaraan klasik dan juga bersejarah, di mana penggemar atau kolektor kendaraan tua mungkin menghadapi kendala dalam memiliki dan mengoperasikan mobil yang mereka anggap penting untuk pelestarian budaya atau sejarah atau mungkin sekedar hobi. Dan yang terakhir adalah pendapatan pajak akan berkurang. Potensi berkurangnya PAD atau pendapatan asli daerah akan terjadi kalau ada pembatasan. Apalagi salah satu penyumbang PAD tertinggi di Jakarta adalah pajak kendaraan bermotor. Apabila aturan pembatasan usia berlaku, maka berpengaruhlah pada pendapatan daerah Jakarta. Nah, kalau kita lihat lantas sebenarnya sudah sampai mana sih aturan pembatasan usia kendaraan bermotor ini di Jakarta? Kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Ya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ya pemirsa, sebenarnya usulan pembatasan ini sudah lama berhembus. Wacana ini bahkan sudah bergulir tepatnya pada tahun
2015, di mana wacana atau sejak pemerintahan mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, tetapi akhirnya aturan tersebut tidak menemui kejelasan karena terbentur hal-hal lain. Kemudian usulan ini kembali bergulir begitu, dibawa ke pemimpinan mantan Gubernur Anies Baswedan yang mengeluarkan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara. Salah satu instruksinya adalah terkait dengan pembatasan usia kendaraan itu tadi. Instruksi ini rencananya akan berlaku pada 2025 untuk mengatur semua kendaraan pribadi dengan usia lebih dari 10 tahun tidak boleh beroperasi di Jakarta. Namun dalam perjalanannya selalu saja menuai protes hingga pada akhirnya tenggelam. Tidak lama berselang, tepatnya pada tahun 2023, Dinas Perhubungan DKI Jakarta secara tegas menyebut bakal merealisasikan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 yang berisi tentang aturan kepemilikan garasi bagi pemilik mobil. Ya, mungkin pemirsa ingat begitu ya, karena aturan ini sempat viral. Maksudnya jadi setiap masyarakat yang hendak membeli mobil harus memiliki garasi. Kepemilikan ini dibuktikan dengan surat keterangan sehingga tidak ada lagi mobil yang terparkir sembarangan, sekaligus juga membatasi populasi kendaraan pribadi itu sendiri. Nah, surat keterangan kepemilikan garasi sendiri ini akan menjadi syarat penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK. Jadi kalau nggak ada garasinya atau mengabaikan aturan ini, otomatis mobil yang terkait akan menjadi mobil bodong. Tetapi lagi-lagi pemirsa, kebijakan tersebut belum terrealisasi dengan baik hingga pada akhirnya pada November 2023 kemarin, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan semua kendaraan berusia lebih dari 3 tahun untuk lulus uji emisi. Jika pengendara terkait abai begitu terhadap aturan ini, maka nggak bisa memperpanjang STNK. Sementara ketika masa berlaku STNK mati 5 tahun dan tidak diurus selama 2 tahun berturut-turut, maka dokumen kepemilikannya dihapus alias kendaraan terkait akan jadi bodong. Pemirsa, dari fenomena aturan ini kita kembali melihat bahwa Indonesia memang adalah negara yang besar, tapi keras kepala. Masih panjang begitu ya perjalanan kita untuk mencapai mimpi Jakarta minim polusi kendaraan. Saya mungkin mewakili mayoritas warga pemilik KTP Jakarta pasti mendukung realisasi mimpi besar ini. Tapi regulasi ini juga harus ada solusi. Kalau akhirnya kendaraan pribadi dibatasi, kualitas transportasi umum dan area pejalan kaki yang tersedia juga harus sangat memadai. Demikian informasi terkait pembatasan kendaraan di Jakarta. Saya Dina Gurning pamit undur diri. CNBC Indonesia, Beyond Business.